kan bukan hanya soal mau bayar atau tidak, tapi pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan dikemanakan, digunakan untuk apa pajak yang dibayarkan. Selain itu kan publik juga paham bahwa banyak sekali pengusaha besar, terutama yang mengeruk kekayaan sumber daya alam negeri ini, yang harusnya kalau amanat konstitusi itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat, itu malah melarikan uangnya ke luar negeri ya, ngimpor ke luar negeri dan dananya diparkir. Ya, persoalan dasarnya kan beban ekonomi itu yang harus ditanggung negara untuk menyelenggarakan pembangunan tidak dibiayai dengan cara yang memungkinkan kita percaya bahwa pembiayaan itu menghasilkan kemakmuran. Jadi sekali Pak Prabowo misalnya mengatakan demi rakyat, maka harusnya ada konsekuensinya, yaitu apa? Ya kejar aset para koruptor, kan itu intinya kan. Perkuat tim untuk memanggil pulang bahkan mereka yang ada di luar negeri yang menyelundupkan harta mereka supaya tidak kena pajak. Jadi hal-hal semacam ini yang mesti diperlihatkan pada rakyat bahwa negara datang untuk menghasilkan keadilan sosial. Negara sudah memutuskan untuk merampas aset para koruptor itu, dan itu memang akan menimbulkan ketegangan politik karena siapa yang akan dirampas ya pejabat juga akan kena. Tapi begitu konsekuensinya, supaya keutuhan berpikir dan analisis yang dalam itu tidak membuat kita ragu untuk mendukung pemerintah, kan itu hanya itu dasarnya kan. Jadi kalau nggak ada cara, ya udah minta maaf aja pada rakyat bahwa negara akan merampok rakyat lagi melalui pajak PPN yang diberlakukan merata pada mereka yang miskin pun harus kena PPN karena barang itu dibebankan pada harga dan konsumen tidak mampu membeli, sementara PHK ada terus di mana-mana, daya beli menurun, kursnya, volatilitasnya tinggi sekali. Jadi kemampuan rakyat untuk memprediksi keadaan dan mengatur strategi bertahan secara subsisten dalam ekonomi konsumsi ataupun rumah tangganya, itu menunjukkan protes yang betul-betul sudah sampai di ubun-ubun tuh. Jadi kalau rakyat mulai bikin apa namanya Garuda Biru yang anti bayar pajak, atau Garuda Biru yang memboikot belanja untuk memberi sinyal bahwa rakyat itu tidak mampu lagi untuk bernegosiasi dengan keputusan-keputusan yang memberatkan mereka, itu penanda pertama bahwa partisipasi publik atau bahkan kepercayaan publik pada pemerintah itu betul-betul merosot. Jadi jangan mengancam untuk suruh pergi ke luar negeri, justru tidak menyelesaikan soal tuh. Jadi back to screen one itu, bahwa kemampuan kita untuk membujuk rakyat itu